Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan memberikan tanggapan kepada Pendeta Henry Tandianta, khususnya berkaitan dengan beliau menolak Allah Tritunggal. Saya beri judul untuk Pendeta Henry Tandianta, menolak Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Saya berharap Pendeta Henry Tandianta menyaksikan dan mendengarkan ini. Menolak Allah Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengikuti banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tandianta. Saya mau kasih tahu, begitu banyak, bahkan mayoritas kacau, nyeleneh, aneh, bahkan pemahaman yang gila pun sudah masuk di sana. Sampai beliau berhasil menyingkirkan Bapa, berhasil menyingkirkan Roh Kudus. Semuanya sentralnya di dalam Yesus. Bapa itu tidak ada lagi, Roh Kudus tidak ada lagi, yang ada adalah Yesus. Benarkah itu sesuai dengan fakta dan data Alkitab? Saya mau kasih tahu, ini adalah pengajaran yang benar-benar kacau, gila, aneh, dan menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari dibuka saja perjanjian lama dari kitab Kejadian, sudah jelas terlihat bahwa Allah itu Allah Tritunggal. Mungkin beliau akan ngeles nanti, pendeta, coba tunjukkan satu ayat kepada saya, apakah ada istilah Tritunggal dalam Alkitab? Saudara, pola pikir yang seperti ini menurut saya sangat picik, sangat dangkal dan sempit, dan memalukan. Kenapa saya katakan demikian? Memang istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Itu baru pertama kali ditemukan oleh Tertullianus istilahnya. Tapi konsepnya, doktrinnya, ajarannya, substansi atau intinya ada dalam Alkitab. Seperti saya katakan tadi, bahkan kita buka lembaran pertama kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada kata Allah. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada yang kedua, roh Allah. Yang ketiga, berfirmanlah Allah. Ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Sudah Tritunggal. Kenapa dikatakan tidak ada lagi Tritunggal? Allah itu Esa. Alkitab memang mengatakan bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat yang keempat. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Allah yang Esa. Tapi pertanyaannya, Esa yang bagaimana? Apakah Allah itu tunggal seperti ini, benda ini? Ini alat colokan. Tunggal, ini udah. Tunggal mati seperti itu. Allah kita bukan seperti itu. Allah yang bisa bekerja dalam pribadinya, melalui rohnya, melalui firmannya. Ini jelas. Saya mau kasih tahu kepada Pendeta Henry Tandianta pada kesempatan ini. Pendeta Henry Tandianta sedang melakukan koptas. Koptas itu artinya memotong kesempurnaan di dalam diri Allah. Saudaraku, Allah itu wajib hukumnya memiliki firman dan roh sejak kekal di dalam dirinya. Ini wajib Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau Allah itu tanpa firman atau Allah tanpa roh, Allah tidak sempurna. Tapi ternyata Pendeta Henry Tandianta telah memotong kesempurnaan Allah. Bapa sudah tidak ada lagi. Akhirnya dampaknya tidak perlu lagi dipakai dua Bapa kami, karena tidak ada lagi sekarang Bapa. Hanya sementara doang. Zaman perjanjian lama, zaman umat Israel, sampai kepada Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, Bapa sudah tidak ada lagi, karena itu hanya kiasan. Dan Roh Kudus juga tidak ada lagi, karena sudah melarut di dalam Yesus semuanya. Ini pemahaman pengertian yang aneh, bin keliru, bin gila,
dan juga bin kacau. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Allah itu wajib hukumnya memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal. Dari sejak Allah itu ada, Allah itu sudah memiliki firman. Dari sejak Allah itu ada, Allah itu sudah memiliki roh. Kalau Allah tidak sempat memiliki firman, pertanyaannya, dengan apakah Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dalam Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikannya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau Allah sempat tidak punya firman, berarti Allah tidak punya daya cipta. Demikian juga Allah itu memiliki roh. Sejak kekal Allah itu sudah memiliki roh, tidak pernah tidak punya roh. Kalau Allah sempat tidak punya roh, berarti Allah itu pernah almarhum, pernah mati. Karena roh Allah adalah prinsip hidup Allah itu sendiri. Jadi Allah itu wajib Tritunggal. Itu sebab saya katakan, kalau pendeta Henry Tandianta, saya mau kasih tahu, itu jalan tol menuju neraka. Karena tidak sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Berikutnya, pendeta Henry Tandianta mengatakan bahwa Bapak itu tidak ada lagi sekarang. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu Saudara, Allah kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu jelas. Bahkan Allah yang Esa itu kita sapa dengan Bapa. Itu firman Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allah yang Esa itu kita sapa dengan Bapa. Kalau disebut Bapa tidak ada kaitan konotasi seksual, laki-laki, perempuan, atau banci dan seterusnya. Tidak ada. Ini kata kias yang melekat di dalam dirinya sebagai sifat seorang bapa terhadap umatnya. Dan sebutan bapa kepada Allah itu sudah sejak perjanjian lama, sejak umat perjanjian lama sudah ada. Banyak ayat-ayat yang akan ditunjukkan di sana. Dan jangan lupa Bapak Saudara, Allah itu disapa Bapa oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan Allah itu juga disapa Bapa oleh para rasul. Jadi saya tidak tahu dari mana ilmunya pendeta Henry Tandianta sampai berani berkata tidak boleh lagi memakai doa Bapa kami karena Bapa tidak ada lagi. Padahal Yesus sendiri mengaku Bapa. Sampai dia pun naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Bahkan para rasul pun banyak menunjukkan bahwa mereka berseru kepada Bapa. Nanti akan saya tunjukkan dan akan saya bahas secara khusus berkaitan dengan hal ini. Tetapi yang jelas, saya mau kasih tahu pengajaran dari pendeta Henry Tandianta yang mengatakan bahwa Allah itu bukan Tritunggal. Saya mau kasih tahu, itu adalah paham yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena Alkitab jelas menunjukkan bahwa Allah itu wajib hukumnya Tritunggal. Allah yang kita sapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal di dalam dirinya dan roh yang kekal di dalam dirinya. Dan eksistensi firman itulah yang diutus menjadi manusia. Jadi pendeta Henry Tandianta ini salah kaprah ketika dia berkata Allah telah menjadi manusia. Tunjukkan ayatnya kepada saya di mana dikatakan dalam Alkitab Allah telah menjadi manusia. Yang ada adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1:14. Ketika firman menjadi manusia dengan maksud dan tujuan penebusan manusia dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Dan selama hidup di tengah-tengah dunia ini, Yesus Kristus menjalankan misi dan kehendak Bapa di dunia ini. Makanya dikatakan oleh Yesus, pekerjaanku adalah melakukan pekerjaan Dia mengutus aku dan menyelesaikannya. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, jangan sembarangan kawan mengatakan bahwa Allah itu bukan Tritunggal. Karena kalau saudara tidak bertahan mengatakan Allah itu bukan Tritunggal, berarti itu adalah jalan tol bagi saudara untuk masuk ke neraka. Karena itu segeralah berbalik dan bertobat supaya tempatmu jangan di neraka. Karena pengenalan Allah itu sangat menentukan tentang kehidupan kita di kekekalan, apakah di surga atau di neraka.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapaknya. Para rasul juga mengajarkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.